critical thinking orang tua, Pak. Orang tua anak TK apa orang tua anak SD? Orang tua TK, anak TK, Pak. Oke, critical thinking ya. Ya. Kalau Isaura tentang apa ininya? Oh, guru laki-laki. Ya. Kalau yang tadi critical thinking orang tua terhadap pola asuh anak usia dini. critical thinking atau parenting anak usia dini ya. Orang tua. Ini guru laki-laki ya. Jadi pertama itu Isaura Dwi Selvi tentang guru laki-laki. Karena alasan guru TK itu kebanyakan wanita. Oleh sebab itu, dia ingin mengambil narasi guru laki-laki dalam mendidik, dalam tadi itu membesarkan anak-anak di lingkungan TK. Nah, sementara dia tadi critical thinking orang tua asuh ya. Critical thinking orang tua terhadap parenting atau pola asuh. Oke. Jadi critical orang tua mengenai pola asuh atau mengenai parenting anak ini. Parenting. Baik, ya. Nah, ini sebetulnya kalian bisa mengarahkan ke naratif juga. Nah, cobalah kalau misalnya guru laki-laki, ya. Kalau guru laki-laki misalnya Anda ambil misalnya 30 saja. Ya. 30 guru laki-laki TK di Jogja misalnya. Ya. Untuk lebih simpelnya itu memakai FGD. Ya. Atau kalau tidak puas FGD memakai individu wawancara per orang satu demi satu untuk mendapatkan narasi yang lebih lengkap dan komplit. Nah, tentang apa? Tentang ya mungkin tentang masa kecilnya, tentang latar belakang sekolah, tentang kehidupan orang tua, apakah dia dulu dari bagaimana S1-nya dari FKIP, Tarbiyah dan sebagainya. Kalaupun dari sekolah perguruan tinggi negeri yang teknik, yang apa itu gimana itu? Nah, ya kan? Jadi bisa tahu semua latar belakang. Nah, bagaimana pola asuh dia, misalnya di dalam keluarganya, berapa orang, nah, laki-laki atau perempuan di dalam keluarganya. Lalu, apa misalnya cita-cita dia ketika masuk S1, masuk S2 misalnya. Ini bisa dibuatkan dalam narasi. Ya, Anda berlakulah seperti itu penulis fiksi. Ya, tetapi ini nyata. Ya. Sedikit banyak narasinya itu ditampilkan di display data, ya. Namun jangan panjang-panjang, ya.
yang berkaitannya, ya, yang berkaitan saja dengan tujuan penelitian, daftar pertanyaan, dan tema-tema yang muncul dari hasil percakapan, karena ini orang membuat story, cerita tentang kehidupan mereka. Nah, kira-kira apa termasuk juga Anda, karena kalau banyak yang Anda susun pertanyaan, misalnya tentang motif, latar belakang, cita-cita, dan sebagainya, itu kan bisa nanti kalau dari berapa tadi ya, 40, dari 30 orang responden, maka nanti akan keluar banyak tema-tema. Ya, keluar tema-temanya. Ya. Tapi sekali lagi kalau bermain dengan akal pikiran sendiri memang lama. Ya, ya tentu memakai atlas IT atau apa begitu mungkin lebih cepat. Ya. Jadi dari tema-tema yang keluar ya, karena ya kalau ambil responden atau partisipan ini sama aja. Ya, kadang-kadang orang membedakan dua hal ini, sebetulnya sama. Ketika kita bertanya kepada orang tatap muka, dia merespon, itu juga namanya responden ya. Jadi tidak harus responden itu untuk kuantitatif, bisa juga untuk kualitatif. Ya. Karena dia sebagai perespon, waktu saya berbicara dia kualitatif, dia merespon, namanya juga responden gitu. Ketika dia menjadi partisipan, maksudnya dia berpartisipasi dalam penelitian saya begitu. Nah, itu juga namanya partisipan. Ya, jadi sebetulnya sama aja. Orang kadang-kadang terlalu apa namanya membeda-bedakan gitu. Sampai nanya-nanya yang diuji S1, S2, apa bedanya partisipan dan responden? Sampai bingung-bingung kan? Iya. Jawab aja. Ketika saya berbicara dengan orang bertatap muka, dia merespon, itu namanya responden gitu loh. Ketika saya duduk-duduk dengan orang dia berpartisipasi, namanya partisipasi. Ya entah itu melalui dunia maya, entah melalui virtual, entah itu melalui email, yang penting dia berpartisipasi begitu saja. Nah, jadi dua hal itu bisa sama gitu loh. Ya meskipun nanti penguji tanya lagi, kalau Anda berbicara itu rujukannya mana? Wah, tanya rujukan. Tidak pakai rujukan pun dengan nalar pun bisa gitu loh, masuk akal itu. Ya. Jadi dua itu bisa digunakan. Tapi kadang-kadang orang kalau kuantitatif responden, kalau kualitatif partisipan atau subjek, ya kan. Nah, jadi ini ya, jadi dua hal ini. Jadi Anda bisa sebetulnya, ya, kalau mau ingin cepat, ya kuliah S3 itu juga bisa memakai apa namanya naratif. Ya, Anda merekod sendiri perjalanan hidup Anda ya dari awal sampai akhir ditulis dalam bentuk narasi ya kemudian menganalisisnya sendiri. Hanya mungkin nanti orang mempertanyakan mengenai keabsahan data. Ya, karena hal ini belum begitu lumrah di Indonesia. Ya. Tetapi misalnya kalau Anda seorang aktivis, ya dari awal dari SMP, SMA, kemudian kuliah, kemudian banyak apa namanya ditulis oleh orang, aktivitas Anda itu, kemudian Anda juga menambahkan dengan narasi pribadi, kemudian dibuat kronologinya, ya, tema-temanya, kapan waktunya, begitu. Saya pikir ini nanti Anda cepat sekali untuk bisa menyelesaikan S3. Ya, itu cepat ya.
Karena begini ya, oke lah, kalau langkah-langkahnya itu pertama identifikasi fenomena, fenomenanya sudah ada yang telah terjadi maupun yang sedang berlangsung. Jadi fenomena itu apa yang muncul apa adanya tanpa dibuat. Ya, fenomena bahwa Anda itu sehat, fenomenanya itu terlihat dari ketika Anda merespon, Anda tidak jatuh, sedang duduk baik-baik, berarti fenomena mengatakan bahwa sejak pagi Anda sudah sarapan pagi dan sehat. Tanpa kita mendeskripsikan pula, fenomena ini sudah muncul, kita bisa melihatnya. Nah, gitu. Jadi fenomena itu ada. Dieksplorasi menuju suatu. Ya Anda mengeksplor. Nah, buku-buku yang Anda ambil juga misalnya Connelly, Klandinin, ya ini mereka banyak menulis tentang ini. Juga ada Creswell juga, ya, dan lain-lain. Nah, ini buku yang tampak betul ada di kalangan peneliti atau pembelajar mahasiswa. Tapi banyak sekali buku-buku yang lain juga yang orang mendalami penelitian kualitatif. Nah, di sini Anda di teks Anda tulis Creswell ya, pakai S-nya satu aja seperti yang ada di daftar pustaka. Ya, L-nya 2 tapi Creswell-nya S-nya cuma 1. Nah, Klandinin, Creswell, kemudian banyak sekali ya, Strauss, Cortazzi, banyak sekali buku-buku kualitatif ya. Coba misalnya sekarang ya, mulai hari ini kalian berdua mengumpulkan aja buku-buku kualitatif begitu, kualitatif. Ya, nanti lihat dulu apakah di dalamnya membicarakan nggak tentang apa namanya uh, ini naratif atau tidak, ya gitu kan. Saya pikir bukan hanya ini, kumpulkan juga buku-buku yang dipakai oleh sekolah sastra, terutama orang yang mengambil jurusannya yang apa namanya yang menulis apa namanya writing, misalnya writing biografi, fictions ya gitu, atau non fiction ya, mereka kan dari narasi juga ya. Penulis-penulis yang terkenal umumnya juga dipakai oleh mantan-mantan presiden. Nah, mantan-mantan presiden itu kemudian dipanggil untuk merekam wawancara dengan para mantan itu. Setelah diwawancarai, narasinya itu dibuat buku. Hampir semua ya, para presiden di Indonesia maupun di luar negeri, itu ada buku-bukunya loh, dari narasi sebetulnya. Dari narasi, dari catatan-catatan wartawan, segala macam itu dinarasikan. Ya, termasuk juga saya pikir Khulasah ya, Nurul Yakin ya, buku-buku Rasulullah itu sebetulnya tentang Rasul itu juga narasi loh. Hadasana juga diambil dari hadis-hadis juga, narasi-narasi hadis. Nah, ini sebetulnya saya pikir bahwa ini hazanah Islam klasik juga melalui narasi. Ya, jadi melalui narasi kemudian kita mampu menceritakan. Ya, saya pikir orang seperti apa sutradara yang terkenal berawal dari narasi. Dia pergi bertemu orang, bercerita, begitu kan? Dari cerita itu dia kumpulkan fakta-fakta atau fenomena, ya sedikit demi sedikit. Saya pikir pertemuan itu bukan. Tapi kalau untuk narasi jangan banyak, ya. Tadi katanya 2 atau 1 orang, entah itu tokoh, entah itu. Kalau Anda misalnya 5 atau 6 pendiri TK, ya, misalnya pendiri TK di Bandar Lampung,
ya diwawancarai tentang apa motifnya mereka mendirikan TK, itu banyak cerita loh. Ada yang mungkin peninggalan orang tua diteruskan, ada yang juga sudah bercita-cita mau mendirikan TK, ada yang ingin mencari pahala dengan mendirikan TK, ada yang semata-mata ingin mencerdaskan anak bangsa mendirikan TK, ada yang ingin show karena dia punya TK. Banyak sekali loh motif-motif dibalik orang membuat TK. Nah, jadi banyak cerita yang muncul dari situ. Kalau 5 orang aja ya diangkat ceritanya dari awal semasa dia kecil sampai dia membuat TK, itu tidak gampang. Nah, itu juga naratif ya. Jadi berdasarkan narasi yang dikemukakan oleh orang, kemudian kita mencatat, lalu jangan lupa untuk orang itu apa namanya memvalidasi orangnya sendiri, ya. Jangan ragu untuk datang catatan kita yang masih berbentuk ya apa namanya ini apa verbatim, artinya catatan yang diungkap melalui rekaman atau diungkap lalu ditulis transkrip itu juga nanti dibenturkan loh. Tadi Bapak Ibu ya menulis tentang ini, coba saya bacakan apa seperti ini. Ya, gitu. Dan divalidasi sama dia. Ya, tadi kan ada tadi di sini misalnya rekaman suara, unsur cerita kunci, kodenya, settingnya. Tapi yang bagusnya itu misalnya mengumpulkan cerita dari individu tersebut, restory. Ketika restory itu Anda bertemu lagi loh. Itu catatannya itu di recall ya, diangkat kembali, di recall ya, dihangatkan seperti kalau misalnya ada ayam itu kan dihangatkan kembali. Iya, daripada dia basi dihangatkan kembali dengan sedikit minyak panas ya. Berkolaborasi dengan partisipan, memberi cerita. Jangan setelah dia ambil cerita Anda berpisah. Itu sampai itu nanti tidak ada validasinya. Karena begini, yang memberi cerita itu sebetulnya cerita itu milik dia loh. Datanya juga milik dia, semuanya milik dia. Kita hanya mencuri. Setelah wawancara, dada bye-bye, kita pergi ke kampus. Setelah itu kita olah-olah seolah-olah kita yang ini. Lalu yang dapat gelar S3 kita, dia dapat gelar apa? Tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada. Kalaupun kita kasih dia uang setiap kali wawancara 25.000, 30.000, nggak ada apa-apanya. Insentifnya itu. Tapi yang dia berharga, dia memberikan ceritanya panjang. Kita mengetahui segala isi rahasianya sampai, ya. Oleh sebab itu, ini hal yang terpenting dalam penelitian seperti ini juga, menyusun secara baik kode etik penelitian. Itu yang akan disebut mungkin dengan IRB, Internal RB Research Board. Ya kira-kira lah panitia yang dibentuk oleh kampus untuk meneliti kode etika penelitian. Nah, gitu. Saya pikir mungkin di UIN belum ada, ya. Di UIN itu ya kode etik ya kita sendiri yang membuat kode etik. Misalnya ya tidak boleh intrusif. Itu salah satu kode etik. Intrusif itu ya dari intrude. Intrusif itu masuk nyelonong. Ya. Seperti air di tambak. Siapa yang mau mengundang air? Tapi air itu masuk sendiri melalui, akhirnya dia memenuhi tambak udang. Airnya melalui itu irigasi jalannya itu, tapi nanti dia masuk dengan sendirinya.
Nah, juga kalau peneliti itu tidak boleh tiba-tiba nyelonong ke depan pintu orang, gitu loh. Oh, saya karena nggak ada pekerjaan di rumah, saya mau jalan-jalan ke sini, begitu. Ya, kitanya yang nggak ada pekerjaan, tapi dianya yang punya pekerjaan ada. Misalnya, oh pagi hari dia lupa menyapu rumah, piringnya masih kotor di tempat cucian, handuknya itu basah-basah, anaknya taruh handuk di meja, dilempar begitu, kan ada itu anak-anak tidak tertib, bukannya ditaruh handuk di tempat gantungan handuk, tapi ditaruh di atas kasur, ya kan? Ada loh, celana pendek dibuka, ditendang pakai dengan kakinya kemana-mana larinya, celana pendek itu. Ada loh. Ya tiba-tiba anak intrusif mau masuk ke rumah orang, kotak-kotak, assalamualaikum, seperti pengemis itu. Ya, yang bawa kotak-kotak amal masjid itu. Assalamualaikum. Siapa ini pagi-pagi? Kita belum mandi. Meja makan masih berantakan kok udah assalamualaikum. Nah, ini juga namanya intrusif. Ya meskipun ya kan katanya silaturahmi itu digairahkan, ya tapi mungkin ada waktunya. Ya tidak. Jadi intrusif nggak boleh. Termasuk juga kita berpikir tentang cara bagaimana ya uh, uh, memberi gift, tetapi tidak merendahkan harkat dan martabat orang. Ya, mungkin yang tadi tempat tidak inklusif, pemilihan tempat. Ya, mungkin tidak undang ke kantor kita atau ke rumah kita, berarti nanti Anda menjadi penguasa begitu loh. Karena mengundang, pergilah cari tempat yang netral di balai desa, di masjid. Di masjid cari misalnya waktunya yang panjang, jangan antara asar dan maghrib. Asar dan maghrib itu pendek loh. Restore apanya, telling story-nya belum selesai, sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya buyar. Ya, bagusnya itu kalau pagi sampai duhur itu kan waktunya panjang. Nah, atau mau tidak ditabrak oleh waktu sholat, ya mungkin pilihnya kafe. Tapi jangan kafe-kafe yang pesan teh aja harganya 60.000. Ya, lebih baik 60 itu beli teh, ya teh cap wangi, cap botol itu bisa buat untuk 1.000 orang. Ini teh masa teh aja satu gelas 60.000. Starbucks ya. Ya, kopi, Starbucks ya Pak. iya kopi 70.000. Ya kalau misalnya kita undang responden kita 3 kali, kantong kita habis. Ya, belum lagi jajannya. Mungkin ya sebetulnya ya warung-warung teh yang di pinggir-pinggir ya sawah yang bukan namanya kafe yang menawarkan teh 7.000, 10.000 kan lumayan juga. Ya, atau yang 5.000 masih ada loh. Sambil itu. Tapi itu ya tetap menjaga kerahasiaan. Mereka tidak merasa bahwa mereka dituntun, tetapi mereka menjadi partner. Ya, menjaga suasana hati mereka. Ya. Kemudian jangan tunjukkan seolah-olah kita menyogok. Seperti di awal langsung kasih hadiah. Ya, seperti kita ujian S1 dulu, bawa buah satu gunung itu, penguji lihat, wah ini aneh. Ya, ya tak? Karena semua hadiah sudah ada di atas meja. Apalagi kalau mau menggagalkan atau menggugurkan membuat nilai E, ya tidak mungkin. Karena semuanya sudah ada di atas meja. Nasinya sudah ada, buah-buahannya sudah ada. Ada lagi kantong untuk batik-batiknya sudah ada sekaligus di situ. Nah, 3 hadiahnya. Nah, itu tidak mungkin. Ya. Nanti begini efeknya adalah
ketika kita satu kali ketemu memberi hadiah terus, nanti dia berbicara itu karena ya ada sisi dia, Anda butuh saya mengatakan walaupun kadang-kadang tidak benar, yang penting ya uang bensinnya itu, nanti dia berpikir ke situ. Ya, mungkinlah katakan kepada dia bahwa saya hargai kedatangan Anda, saya bayar uang makan, uang bensin, karena dia datang itu berarti dia meninggalkan pekerjaan dia. Ya, di akhir misalnya begitu, dengan nominal. Ya, biar dia nanti tidak, ya, karena waktu dia merelakan waktu itu suatu hal yang, atau bisa jadi kalau memang orangnya baik, datang ke rumahnya buat perjanjian dari sekian sampai sekian begitu, bercerita. Karena ketika bercerita itu, nah, hanya yang di Indonesia ini kadang-kadang banyak gangguan. Ketika kita berbicara, anaknya nanya, apa itu mah? Peneliti itu apa? Gitu ya. Ditanya-tanyanya, ya kan? Jadi kadang-kadang mertuanya keluar, apa yang lihat orang asing ada datang, ya kan? Jadi apalagi tetangga tahu ada peneliti datang, apanya yang diteliti-teliti di sini ya. Jadi kata-kata penelitian pun sudah membuat. Ini kode etiknya harus dibangun. Kode etiknya itu ditulis di atas kertas biar dibaca oleh orang itu. Bagaimana cara membuat kode etik? Saya pikir dibuatnya itu 50-50. 50 itu adalah kelebihan, 50 itu adalah kelemahan. Kelemahan dari kita bertemu orang itu, rahasia orang itu kita ketahui. Tapi bilang gini, Bu, ya memang saya tahu rahasia karena ibu menceritakan ke saya. Tapi untuk akan datang, anak ibu itu sekolah terus. Kalau TK-nya menjadi bagus, atau tetangga atau saudara sepupu menjadi bagus, maka nanti pendidikan mereka menjadi lebih baik, negara menjadi lebih baik. Nah, itulah ada pro dan ya cons-nya itu. Ada sisi negatif, ada sisi positif. Itu yang harus diungkapkan oleh kita kepada orang yang kita wawancarai atau interviewee atau responden atau partisipan atau subjek itu. Jadi harus balance ya, Bu. Ya, saya tahu bahwa kalau saya gali-gali rahasia ini, harkat dan martabat ibu itu saya ketahui. Begitu. Tapi semua ini untuk pembelajaran ya, yang nantinya akan berguna untuk pembentukan TK ke depan. Nah, begitu. Nah, itu juga harus tertulis di atas kertas, dibuat gitu. Dengan bahasa yang bagaimana lah. Lalu misalnya semua rahasia direcord, nanti ini segala macam. Nah, oke. Nah, akhirnya, nah, coba kita ambil pertanyaan-pertanyaan dari ya Mas Anton ini sudah tidak sabar lagi ya, dia duduk dengan latar belakang ya buku-buku. Ya. Bukunya nggak tahan, Pak Anton. Jejer banyak banget. Ayo kalau ada yang mau bertanya. Naratif ini bagus ya. Ya, karena Ya. dipancing-pancing saya tak tanya lah. Nanti Saya mau bertanya juga. Siapa duluan nih? Oh, yes. Pak Farul, Bay. Oke. Ente aja. Pak Anton mau bertanya juga. Antum aja dulu lah, hari belakangan. Oke, siap. Mungkin ini efek nonton pembukaan Piala Dunia. Oke. Pak Yusuf masih ngantuk nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terima kasih ya Mbak Leli sama Mbak Isora sudah mempresentasikan apa makalahnya hari ini.
Hanya saja saya pribadi masih bingung ya dengan penelitian naratif ini. Eh, nggak tahu apa saya nggak cukup tidur karena nonton semalam atau apa. Baik, tadi di awal pemaparan makalah dijelaskan bahwa penelitian naratif itu kalau saya tidak salah mendengar itu merupakan penelitian yang bersifat narasi yang menceritakan urutan peristiwa secara terperinci. Tadi dibatasi bahwa penelitian naratif itu menceritakan individu. Saya memahaminya penelitian narasi ini seperti eh, menuliskan biografi atau riwayat hidup seseorang. Kemudian hanya saja tadi Mbak Isora menampilkan contoh-contohnya yang ditemukan di dalam artikel Scopus itu, saya tidak melihat di situ ada semacam mengkaji individu. Kemudian juga tadi penjelasan dari Pak Lesi mengatakan contoh bisa jadi penelitian naratif itu seperti disertasi yang ditawarkan oleh Mbak Leli sama Mbak. Teringat penelitian deskriptif ini sama atau berbeda? Penelitian deskriptif ya naratif yang Mbak Soran dan Mbak Leli uh, paparkan hari ini, dengan saya lihat hampir sama mendeskripsikan penelitian lapangan. Kalau misalnya tak seperti tadi dibatasi pada individu, atau apakah penelitian naratif juga bisa untuk kelompok yang besar? Karena tadi di pengertian awal naratif itu narasi yang menceritakan kehidupan seorang itu individu. Dan juga ada tadi disebutkan contohnya seperti penelitian biografi, autobiografi, dan lain sebagainya. Mohon penjelasannya dari Mbak Leli dan juga Mbak Isora. Terima kasih. Terima kasih Mas Fahrul pertanyaannya. Dilanjut pertanyaan Pak Anton ya, biar biar kesempatan kami menjawab mungkin mencari jawaban. Mungkin tak tambah aja ya. Mungkin Oh bisa ya. jadi satu. Salah satu, saya yakin yang jadi dosen itu kan pasti merasakan yang namanya ini ya, kesulitan ketika membimbing mahasiswa membuat apa yang disebut sebagai kerangka teoritik, kan begitu kan. Dan memang kemudian bertemu dengan banyak orang, bahkan yang sudah di level profesor itu punya versi yang berbeda-beda tentang apa yang dimaksud dengan kerangka teoritik begitu. Saya kemarin tuh bimbing risalah anak PUTM itu, saya bilang jangan anggap yang ngajar kalian itu paham-paham juga. Saya juga bingung, saya bilang. Bahkan gara-gara sekolah lagi saya harus mencari-cari kerangka teoritik yang tepat untuk keperluan saya sendiri begitu. Itu naratif. Apakah satu harus tetap menggunakan kerangka teoritik, atau dua, ini dia balikannya, yaitu bisakah kemudian naratif itu menjadi sesuatu yang sifatnya apa adanya begitu, tanpa kerangka teoritik tertentu, kemudian dinarasikan dengan ya mungkin sistematika iya ya, tetapi tidak melibatkan teori-teori tertentu, bahkan eh, kalau betul bisa, ya saya nggak tahu ya apakah bisa fenomenologis murni begitu, tetapi dia menjadi apa adanya begitu. Mungkin begitu. Ya, ya dua dulu ya, nanti biar kita. Oke, terima kasih Pak Anton pertanyaannya, dan Mas Fahrul sama hampir-hampir nyangkut sih nanti
Kalau pertanyaan perbedaan deskriptif dengan naratif terjawab terus paham, ke bisa di ini ya. Sepertinya saya mendapat apa yang saya cari perbedaan deskriptif dengan naratif ya. Penelitian pendekatan deskriptif itu penelitiannya hanya menggunakan kalimat yang berisi penggambaran secara jelas dan terinci. Tetapi perbedaannya sama naratif sama naratif juga secara kronologi dan itu digabung-gabungkan. Kalau deskriptif tidak gitu. Kalau deskriptif itu hanya menjelaskan satu kejadian secara jelas dan terperinci. Kalau naratif itu secara kronologis gitu loh. Dari awal seperti apa, terus di tengahnya bagaimana, sampai akhirnya sekarang. Gitu. Dan ada pula penelitian naratif yang sampai ke masa depan. Gitu. Terus secara individu, kalau naratif itu di sini diartikan secara individu itu bukan hanya individu seseorang, tetapi bisa jadi individu atau sejarah lokal lokal daerah itu sendiri. Karena di sini penelitiannya bisa menghasilkan juga ke etnografi atau sejarah dari lokasi gitu tuh juga bisa menjadikan satu apa bisa menggunakan pendekatan naratif atau dihasilkan oleh pendekatan naratif itu sendiri. Gitu. Jadi individu itu cuman satu kata yang kekhususan gitu ya, bukan secara per orang juga, tetapi bisa menjadi satu misal geng motor. Nah itu bisa digunakan pendekatan naratif. Misal sejarah dari geng motor itu sendiri gitu kan, bukan sejarah dari individu orang itu sendiri, tetapi sejarah dari satu lembaga atau satu kampung atau satu desa itu juga bisa menjadi pendekatan naratif. Mungkin itu uh, Pak Fahrul, dua yang saya tangkap pertanyaan yang di sini seperti itu. Itu Mbak Isa. Pak Anton ya. Sedikit tambahan kalau apa naratif itu satu penelitian yang memang si pembaca itu nantinya si pembaca itu mengetahui sejarah, tapi kalau deskriptif itu seolah-olah pembaca mengikuti menjadi satu bagian dari yang ia baca gitu. Di situ saya lihat seperti itu. Jadi kalau pendekatan naratif itu pembaca hanya mengetahui sejarah atau tuturan ya atau apa ya step by step satu sejarah atau individu. Tapi kalau deskriptif itu penulisnya itu seolah-olah pembaca itu masuk atau pembaca itu menjadi bagian dari tulisan itu. Kayak gitu Pak Fahrul. Yang Pak Anton tuh
Oh, apa sih Pak Anton? Lupa. Saya tidak. Mbak Aisyah mencatat. Jangan-jangan saya juga ikut lupa nih. Enggak, maksudnya ini penggunaan teori itu sebetulnya salah satu persoalan kita di dalam membimbing risalah itu kan, atau skripsi lah atau apapun itu kan kerangka teoritik ya. Meskipun terdapat bukti-bukti bahwa ternyata di barat sekalipun ada disertasi-disertasi yang tidak menggunakan teori Menggunakan, begitu. iya betul. Nah, ketika sesuatu dikatakan naratif yang tampaknya kan dia beririsan dengan fenomenologis dan sebagainya begitu, bisa nggak kemudian tanpa melibatkan teori begitu? Tanpa melibatkan teori. Kalau yang di Mbak Isa share itu kebanyakan penelitiannya menggunakan teori ya Mbak Isa. Tapi kalau sepahaman saya pernah baca geografi seseorang itu tidak ada teorinya, Pak Anton. Jadi kemungkinan penelitian naratif bisa tidak menggunakan teori, gitu. Karena saya pernah membaca geografi seseorang itu di situ tidak ada teori, gitu. Jadi hanya cerita, alur ceritanya sesuai dia dari Makanya lahir sebetulnya sampai. kan kata teori itu kan berasal dari bahasa Yunani teoria ya, teoria, dan termasuk metodologi itu ternyata dari kata metodos ya. Teoria dan metodos itu ternyata hanya dugaan ya, dugaan, persangkaan begitu, sesuatu asumsi-asumsi, anggapan-anggapan yang bisa membantu kita untuk menangkap sesuatu. Tapi berarti kan kemudian kalau dia anggapan, berarti kan dia bukan kepastian sebetulnya, bukan kepastian. Berarti kan sebetulnya kan juga dia membantu, tetapi bukan sesuatu yang harus ada kan sebetulnya. Iya, betul. Ya ini sebagai bahan diskusi bersama ya, Iya, jangan betul, sampai kemudian kita ada di level ini kemudian tidak menyoal apa namanya, Iya. Karena mungkin kayak teori itu hanya misalkan saya bimbing, memfokuskan ya Pak ya, bisa memfokuskan satu permasalahan mungkin. Jadi, membantu untuk mengcapture gitulah ya. ya betul, betul. Saya tuh bimbing risalah itu karena kalau yang ketemu objeknya kitab itu kadang-kadang juga teori apa ya? Karena teori luas ya, teori luas. Kemudian dia dipakai untuk apa namanya, untuk beragam kepentingan ya. Capturingnya juga bermacam-macam. Tapi ketika kita membahas tentang kitab itu, teori apa? Jangan mengada-ada untuk menggunakan teori yang Ya, enggak gitu kan. Jadi kan jangan-jangan teori itu sesuatu yang kemudian dipaksa-paksakan hadir untuk sesuatu yang kemudian ternyata tidak relevan gitu. Itu menjadi aneh kan. Sifat ilmiah itu kan sebetulnya kan salah satunya adalah untuk menangkap sesuatu sebagaimana adanya. Nah, ketika kemudian apa adanya itu dengan bantuan teori malah mengacaukan, berarti kan malah tidak betul. ilmiah. Itu kadang-kadang kepikiran Berarti begitu. ke penelitian nanti bisa tidak menggunakan teori gitu ya Pak. Maksud saya peluang itu ada nggak itu? Peluang itu ada Pak. Kalau kata saya adalah bisa itu memang sebenarnya ya benar lah kata Bapak itu. Cuman sejauh ini kami atau saya sendiri tidak pernah juga sih menemukan bimbingan saya menggunakan geografi itu atau dia bercerita tentang sejarah seseorang. Jadi saya juga tidak menemukan itu. Atau justru penelitian, ya benar Pak, diada-ada gitu, biar teori itu muncul kalau kata saya kayak gitu sih Pak. Mungkin gitu ya Pak Anton ya diskusi kita ya Pak. Ya kita semi-semi menggosip dan gerenengi itu, tapi agak ilmiah dikit gitu ya. Kita menggosipkan tentang teori itu. Apakah teori itu sesuatu yang Apa teori itu menjadi keberatan buat kita untuk kita cari, disambung-sambungkan gitu ya Pak ya. ya kalau kalau berat sih it's okay ya, tetapi persoalannya nanti adalah apakah dia betul-betul relevan itu. Karena pengumpulan Itu teori kemarin juga banyak yang disalahkan gitu. Ini kan nggak penting gitu. Lah, saya nyari menurut saya ini penting gitu kan. Jadi menjadi satu masalah sendiri gitu ya. Mencari teori yang sesuai gitu dengan apa yang saya cari. Biasanya kayak gitu. Ya benar juga sih Pak Anton. Tapi sepertinya Pak Anton, penggunaan teori dalam sebuah penelitian itu apa ya, mau dikatakan penting atau tidaknya, pasti nanti alur pemikirannya dilandasi oleh suatu teori tertentu. Hanya saja kita dapat mendeteksinya atau tidak. Misalnya seperti beberapa laporan penelitian itu, sekalipun tidak menyebutkan dia menggunakan teori apa dalam menganalisis suatu peristiwa,
Tapi dia tentu nanti akan terlihat ini teorinya seperti apa. Samalah seperti misalnya tata cara beribadah. Sekalipun seorang itu tidak mengklaim dirinya itu mengikuti mazhab tertentu, tapi ketika kita lihat tata cara dia beribadah pasti terbaca, oh ini Syafi'i banget, ini Hanafi sekali. Ataupun dalam konteks Indonesiaan kita tahu, oh ini Muhammadiyah, oh ini NU, ini Persis. Sekalipun dia tidak menyebutkan dirinya tergabung dalam suatu organisasi tertentu, mungkin kita bisa lihat. Begitu juga saya rasa ya, begitu juga dengan laporan penelitian. Sekalipun dia tidak menyebutkan dia berpijak atau melihat teori siapa dalam menganalisis suatu peristiwa, saya rasa juga itu akan misalnya akan terbaca. Kemudian penggunaan teori dalam tugas akhir ini, saya yang sejauh pengamatan saya di UIN Sunan Kalijaga yang menggunakan landasan teoritis, tapi ada beberapa kampus itu kerangka pemikiran, bukan kerangka teoritik, bukan kerangka teori, tapi kerangka pemikiran. Kembali lagi, kerangka pemikiran juga kayaknya dibangun dari sebuah kerangka teori. Saya rasa sekalipun kita tidak menggunakan, tapi sepertinya tidak bisa berlepas diri dari yang namanya kerangka teori. Itu sih menurut menurut saya, menurut Iya, yang Mas saya Sarul. pahami. Tapi saya juga nggak menolak hal itu bahwa kita semua secara alamiah itu berpikir dengan satu kerangka tertentu begitu, Ah, sadar tidak sadar. iya. Tetapi dalam konteks penelitian itu kan teori yang dikehendaki itu adalah satu kerangka yang secara sadar dipakai untuk membaca hal tertentu kan begitu tuh sebetulnya. Mm. Yang seringkali eh, apa namanya kemudian strict ya, kaku, lalu dia eh, punya asumsi-asumsi khusus yang sudah kongruen ya, koheren dengan penamaannya ya. Misalkan kalau teori kelas tuh ya begitulah kan begitu. Itu juga sesuatu yang bisa dalam secara khusus untuk membaca satu objek tertentu begitu. Mungkin begitu sih. Ya kenapa kita rerasan kan ya. Nanti mungkin dijelaskan sama Pak Lesi sedikit. Iya. Jadi Sedikit lagi Mbak Isora sama Mbak Leli tadi kan tadi sempat disinggung juga tentang seperti dicontohkan penelitian sejarah. Saya melihat penelitian sejarah ini apakah dia misalnya sebuah pendekatan, kemudian naratif ini apakah dia pendekatan dalam penelitian atau metode dalam penelitian, atau dia metode dalam menguraikan data penelitian, naratif. Jika seperti tadi Mbak Leli sampaikan, yang saya pahami, ini konfirmasi Mbak Leli, mohon tegurannya kalau salah. Yang saya pahami itu misalnya kalau kita melakukan penelitian sejarah, misalnya penelitian sejarah. Kemudian naratif ini saya melihatnya seperti kalau penelitiannya menggunakan pendekatan sejarah, nanti penguraian datanya menggunakan metode penguraian data naratif. Karena naratif itu kan menguraikan data berdasarkan urutan-urutannya, kan begitu tadi. Kemudian apakah penelitian naratif ini hanya bisa pada penelitian yang menggunakan pendekatan sejarah atau pada pendekatan lain? ya, jadi tadi kalian banyak membahas tentang teori ya. Saya pikir ya teori itu penting. Tapi teori mungkin ada dua ya. Ada teori tentang pengetahuan yang menjadi subjek bahasan. Ada juga teori tentang metodologi. Nah, teori tentang metode dan teori tentang ilmu yang sedang dibahas. Kalau ilmu yang sedang dibahas, maka harus teori tentang PIAUD atau anak usia dini, psikologi anak usia dini, orang tuanya.
Sementara teori tentang bagaimana melakukan sebuah penelitian itu teori tentang metode. Nah, umumnya orang tidak menyebut teori tentang metode, tetapi langsung disebut dengan metodologinya apa. Nah, kalau nanti Anda semuanya ini yang kita bahas ini masuk dalam klaster kualitatif. Hanya pendekatannya yang berbeda. Oke lah yang sudah klasik dan konvensional itu ada 3. Ada orang sebut wawancara, observasi, kemudian didukung oleh studi dokumen. Ada lagi orang membawa wawancaranya mendalam sekali, FGD dan sebagainya. Termasuk juga observasi, partisipan observasi dan sebagainya. Ada juga telaah dokumen yang relevan, dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sekarang kita pada metodologi pendekatan, approach. Umumnya nama-nama yang dimunculkan di dalam penelitian fenomenologi, naratif, case study, sejarah, itu adalah pendekatan. Approach to how you understand, ya, pendekatan kita bagaimana kita memahami, entah Anda katakan objek, subjek, fenomena, dan sebagainya. Nah, ini pun sebetulnya sesuai dengan apa yang disebut oleh Dea tadi. Apakah semua ini bisa dibuat kuantitatif? Ya bisa juga sebetulnya. Kalau Anda pandai, kalau dirimu pandai, kan suka juga dibuat dalam penelitian kuantitatif. Hanya mungkin X dan Y itu mana yang disebut dengan independen dan pertanyaannya dibuat untuk dijadikan apa namanya X. Nah, seperti halnya naratif kita masuk lagi, ini sebetulnya pendekatan. Tetapi sudah banyak orang juga mengteorisasikan apa itu naratif dan bagaimana penggunaannya. List dia memang selalu digunakan di dunia mental health, di dunia nursing atau di dunia dana yang mengalami masalah pribadi dalam counseling dan sebagainya, memang bagus dipakai dalam ilmu naratif. Dan ini biasanya dilakukan oleh bidan dan sebagainya sebagai pembantu dokter. Dokter suntik, dia nggak banyak bicara dokter. Yang banyak bicara itu adalah susternya atau pembantu dokternya, asisten dokternya itu. Ya, dia nggak banyak, dokter nggak banyak bicara. Nah, oleh sebab itu saya pikir yang bisa menyembuhkan yang hidup di sisi orang pasien ini, karena banyak faktor yang membuat orang itu sakit. Sementara kalau dengan pendekatan medis
hanya melihat pada itu daftar orang sakit, apa penyakit, obatnya, treatmentnya, langsung suntik, ini obat. Tapi betapa banyak juga orang disembuhkan tanpa obat dan tanpa suntik. Nah, itu khususnya orang yang mengalami patologi, misalnya ilmu-ilmu mental health dan sebagainya. Dan di dunia nursing kebidanan banyak sekali pendekatan naratif ini dipakai. Ya, para pendekatan naratif ini dipakai. Jadi Anda punya 2 PR. Satu, asumsi tentang kalau naratif ini dipakai, maka melihat pada buku-buku dan pembahasan yang lebih mendalam tentang naratif, dan juga melihat teori-teori untuk membuat kerangka teori dari ilmu misalnya. Kalau Anda misalnya mau menggunakan ini untuk melihat bagaimana sih guru itu mau terjun. Anda lihat dari mungkin teori caring, ya, bagaimana orang caring terhadap. Ini Anda ambil lagi teori-teori dari psikologi. Ya, teori-teori psikologi tentang ya dan sebagainya. Ya. Jadi saya pikir itu, ya. Ya, ini ya, jadi Anda ya, saya pikir banyak ya. Jadi banyak teori sebetulnya, bisa multiple teori di dalam sebuah penelitian kualitatif untuk membuat sebuah disertasi. Jadi banyak teori ya gitu. Teori itu sebetulnya asumsi-asumsi agar kita bisa menganalisis masalah tersebut. Tanpa teori nanti kita berlayar seperti tanpa kompas. Ya, kemana dibawa angin terus kita ikut aja kalau nggak punya teori. Kita nggak bisa membahasnya juga kalau nggak ada teori tentang itu. Kenapa guru laki-laki punya motivasi seperti ini. Apa kira-kira pemikiran kritis orang tua? Teorinya apa kita kan? Jangan naratifnya. Naratif itu untuk mengambil itunya itu, utterance-nya itu, omongan-omongan dia itu Anda memakai ya. Tapi jangan analisis substansi dari orang mengatakan itu pakai naratif, jangan. Metodologinya iya naratif, tetapi menganalisisnya harus memakai teori tentang itu, psikologi Piaud. Nah, itu. Jadi banyak teori yang ini bisa saya rasa ya, ada ya bisa kembangkan. Nah, mungkin bertanya lagi ke kelompok peneliti misalnya, apakah masih ada atau gimana? Ada lagi yang mau dijawab oleh Isaura Dwi Selvi dan Deli Fertiliana. Tidak, Prof. Sepertinya sudah jelas. Gitu. Kalian pemerhati PAUD ini bisa juga seperti ilmu-ilmu kebijakan. Ya. Ilmu-ilmu kebijakan. Karena anak-anak itu banyak sekali masalahnya itu. Dan harus didekati dari hati ke hati. Bukan seperti mahasiswa hanya melihat nilai akhir. Ya, kan? Itu sebetulnya sama juga dengan naratif. Hanya cara pengungkapan adalah untuk mendeskripsikan. Tujuan atau muara dari semua itu sebetulnya adalah understanding, mengerti. Ya. Jadi muara dari semua kualitatif adalah understanding. Ya. Kita hanya mengerti. Kita bukan mengeksplanasi. Kalau eksplanasi itu adalah ilmu tentang hujan, tentang
gejala-gejala alam itu harus mengeksplanasi. Tapi kita mengunderstanding, dari understanding itu kemudian dideskripsikan dalam bentuk hasil-hasil. Nah, saya pikir itu. Dengan demikian maka kita tutup dulu, kita akan berjumpa minggu depan. Dan mulai siang ini kita perlu makan. Ida Munajat tuh kayak perutnya udah keroncongan. Ada kejutan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.